dollar is extending declines. The US dollar is extending declines. The dollar continues to be on a decline. US dollar. US dollar. The US dollar. Warga sipil sekalian, mungkin belakangan ketika kalian buka internet, buka Google, buka berita, buka TikTok, Instagram, YouTube, kalian melihat sebuah konten dengan narasi yang sama. Hancurnya dolar Amerika Serikat. Dolar menuju kiamat. Dolar sudah aman. Ya, mungkin beberapa di antara kalian, apalagi kalian yang menaruh minat pada ekonomi dan finansial, sering menemukan konten dengan narasi sejenis. Pertanyaannya adalah, benarkah demikian? Give me your money. I need more money. I like that money. Money, money, money. Give us your money because we will put it to good use. That's what we say. Apparently that's not what we do. Because in reality, We won't give any money back to Americans. And don't expect Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi. Dan di sini gue mau terima kasih kepada teman-teman semua. Setelah 2 tahun dari mulai aktif tahun 2020 sampai 2022 ini, kita berhasil menembus angka 500.000 subscriber. Wow. Jadi langsung aja di sini gue mau melakukan sedikit riset. Gue pengen tahu seberapa besar pengaruh call to action kepada pertambahan subscriber dan follower di Instagram dia. Buat kalian yang nonton video ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya atau follow Instagram gue di @irwandiferry. Oke, kita lihat seberapa besar pengaruh melakukan CTA kepada pertumbuhan subscriber. Dan, oke, enjoy the video. Kenapa pemikiran ini bisa muncul? Karena kondisi perekonomian Amerika Serikat saat ini, Pak. Terlebih lagi pasca COVID-19. Dan diperparah dengan berbagai kondisi geopolitik lainnya. Amerika Serikat mengalami struggle dalam pemulihan ekonomi pasca dihantam COVID. Pertumbuhan ekonomi stagnan, masalah inflasi, masalah pekerja, kasus Silicon Valley Bank, dan beberapa bank yang lain, mega bailout, gangguan supply chain, dan beberapa hal lain yang membuat perekonomian mereka semakin sulit. Everyone is talking about inflation. inflation. Selain hal-hal tadi, masih ada lagi hal yang membuat Amerika Serikat semakin tertekan. Semakin kuatnya BRICS dan komitmen untuk membuat mata uang tandingan memberikan dampak pada Amerika Serikat, terlebih jika mata uang itu mampu mendepresiasi permintaan dolar di market global. Jelas, hal ini berpengaruh pada pengaruh Amerika Serikat di dunia internasional. Belum lagi kita bicara soal menggeliatnya market cryptocurrency menyambut halving yang akan terjadi di 2024. Nah, semua rangkaian peristiwa ini, semua rangkaian kejadian ini apakah cukup untuk menghabisi dolar Amerika Serikat? Oke, kemungkinan dolar melemah itu memang ada dengan semua rentetan kejadian besar tadi. Tapi ada satu hal yang harus kita pahami bersama. Melemah dan tamatnya dolar itu adalah dua hal yang berbeda, Bapak Ibu semuanya. Ya bisa gue bilang melemah itu mungkin, tapi untuk tamat atau habis atau mati, ya menurut gue nggak akan semudah itu, apalagi terjadi dalam waktu yang singkat. Pertanyaannya kenapa demikian? Pertama, dolar masih menjadi cadangan devisa terbesar di dunia. Memang menurun ke angka 58%, tapi masih menjadi mata uang yang paling banyak digunakan sebagai cadangan devisa di seluruh negara di dunia. Dan jaraknya itu terpaut jauh sama mata uang yang kedua, euro, apalagi yuan. Jadi walaupun terdepresiasi, pengaruhnya masih sangat kuat. Lalu kalau BRICS mengeluarkan mata uang yang baru, apakah ini akan berpengaruh pada dolar? Hal itu mungkin saja terjadi, tapi perlu kita ingat, untuk membuat sebuah mata uang baru memiliki pengaruh yang sangat kuat, itu butuh waktu dan harus step by step, ya kan? Untuk mencapai prime dari mata uang yang dibuat oleh BRICS tersebut. Jadi ya, walaupun itu berpengaruh, tentu tidak akan memberikan tekanan instan kepada dolar Amerika Serikat. Apalagi langsung menggantikan posisi dolar Amerika Serikat sebagai penguasa mata uang di seluruh dunia. Dan sebagai mata uang yang dijadikan cadangan devisa di berbagai negara di dunia. Kedua, secara politik, Amerika Serikat itu masih sangat kuat, bos. Mungkin di beberapa negara sudah mulai meninggalkan dolar dalam transaksi bilateral mereka. Tapi kita perlu ingat, soal ekonomi ini bergantung pada supply and demand. Amerika Serikat bisa saja melakukan pengaruh politiknya untuk mengembalikan atau menekan atau membatasi negara-negara yang ingin bertransaksi tanpa menggunakan dolar Amerika Serikat. Dan bisa saja cara lain juga ditempuh, misalnya memberikan kemudahan, memberikan bantuan, memberikan injeksi likuiditas untuk mempertahankan orang-orang tetap menyimpan uang dengan dolar dan bertransaksi dengan dolar. Apapun akan dilakukan negeri Paman Sam ini untuk mempertahankan status quo-nya. Ketiga, menjadi salah satu alasan paling kuat juga ya, dolar itu akan sangat sulit untuk tamat
selama seluruh orang di dunia ini masih menaruh perhatian pada ekonomi Amerika Serikat. Selama Amerika Serikat masih menjadi negara dengan perekonomian terbesar. Selama kita masih menggunakan produk-produk Amerika Serikat dalam kehidupan kita. HP, laptop, mobil, pakaian, makanan, merek dagang, harus kita akui kita semua di dunia ini masih ketergantungan dengan produk-produk dari Amerika Serikat itu sendiri. Katakan mata uang baru itu akan semakin kuat, katakan mulai banyak negara yang tidak menggunakan dolar sebagai alat transaksi. Tapi selama ekonomi Amerika Serikat masih menggeliat, selama produk-produk Amerika Serikat masih laku, maka selama itu pula orang-orang masih akan menggunakan dolar Amerika Serikat. Jadi kalau mau mematikan dolar, kita harus hancurkan Amerika Serikat terlebih dahulu. Dan tentu itu bukan perkara yang mudah. Jadi kesimpulannya menurut gua, semua rentetan kejadian ini memang mungkin akan berpengaruh besar pada dolar. Dan memang mungkin akan melemahkan dolar. Tapi balik lagi, lemah dan tamat itu dua hal yang berbeda. Dan sejauh ini yang gue lihat worst case terjadi untuk Amerika Serikat atas semua kondisi ini adalah berkurangnya pengaruh mereka pada politik internasional. Karena kekuatan mereka untuk memberikan sanksi buat negara lain jadi semakin berkurang. Karena semakin banyaknya negara meninggalkan dolar sebagai alat transaksi. Jelas itu memberikan pengaruh yang buruk untuk Amerika Serikat. Tapi untuk menamatkan dolar atau membuat dolar mati, itu adalah hal yang berbeda. Sebelum kita lanjut, buat lu yang tertarik dengan dunia cryptocurrency atau saham-saham Amerika Serikat, gue sangat merekomendasikan aplikasi ini. Kenapa demikian? Karena buat para pemula, Nanovest ini aplikasinya enak banget dipakai karena tampilannya sederhana, mudah dipelajari, tampilannya nggak bakal bikin lu pusing, dan memudahkan untuk memilih model investasi yang lu minati. Di aplikasi ini juga dikasih tahu kategori-kategori kripto seperti big on market, smart contract, atau kategori jual beli saham Amerika Serikat seperti komoditi dan syariah seeker. Dan dengan modal 5.000, lu udah bisa mulai investasi. Lu belum paham sama sekali, lu pemula, dan lu pengen mengerti dan belajar, tenang, aplikasi ini menyediakan semua hal yang lu butuhkan. Karena di Nanovest ada fitur buy and sell recommendation yang disediakan oleh tim Nanovest untuk modal lu mempelajari situasi market terkini. Bahkan ada fitur Nanoplay yang bikin lu berkesempatan dapetin hadiah jika lu menyelesaikan misi dengan membeli aset. Yang paling penting, Nanovest menjamin keamanan investasi dan aset lu semua dengan program pertanggungjawaban perlindungan resiko cybercrime oleh asuransi Sinarmas, dan Nanovest juga sudah terlisensi Bapeti, jadi legal. Dan selain itu juga memiliki sertifikat ISO dari Komite Akreditasi Nasional, jadi aset-aset investasi kita aman dari kegagalan sistem maupun serangan cyber. So, buat lo yang tertarik, silakan langsung download aplikasinya aja, Nanovest, dan lo bisa pakai referral kode dari gua. Oke? Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan cek link di deskripsi. Kalau Anda belum yakin bahwa dolar Amerika sudah pasti mati, nonton video ini Anda akan bisa lihat secara jelas Amerika sudah gak bisa melakukan apapun lagi. Sudah game over. Nah, narasi-narasi ini sebenarnya muncul saat gue telusuri baik di konten dalam negeri ataupun luar negeri ya. Narasi tamatnya dolar, kiamatnya dolar ini sebagian besar muncul dari para pegiat cryptocurrency. Orang-orang yang berusaha mengajak orang-orang lain untuk masuk ke dunia cryptocurrency. Nah, polanya tuh sama tuh, setelah membahas kehancuran dolar, mereka akan mengatakan kalau cryptocurrency adalah alternatif yang terbaik. Gue sebenarnya bukan anti kripto ya, cuman gue nggak suka metode ini, fearmongering, menakut-nakuti gitu. Dan menurut gue substansinya sangat-sangat dangkal, mengatakan dolar kiamat atau tamat dalam waktu yang cepat. Jelas sebuah kekeliruan. Maksud gue ya, lu bisa lo menceritakan cryptocurrency tidak menggunakan fearmongering seperti ini. Banyak kok hal menarik yang bisa lu narasikan tentang cryptocurrency. Simpelnya kayak cerita halving Bitcoin tahun 2024, atau lu bisa ngomongin soal BlackRock misalnya, dan berbagai cerita yang lain, serta narasi yang lain. Relative to the world, we are in an incredible position. Our innovation, our technology, our entrepreneurialism has really fueled an incredible growth period for the United States, and I think it's showing up and now in the development of AI. Menurut gue pro dan kontra itu wajar ya, selama tidak menyalahi peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Tapi kita semua, termasuk gue sendiri, harus mulai bertanggung jawab sama konten yang kita buat. Kita memang manusia yang tidak luput dari kesalahan, tapi kesadaran ini harus tetap kita pertahankan gitu, karena kita nggak tahu siapa yang nonton kita. Dan gue sendiri masih belajar soal itu, karena ya ada yang harus kita pertanggungjawabkan dalam ucapan ataupun konten yang kita bikin. Nah, itu aja DokuVlog kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di DokuVlog selanjutnya. See ya.